saya Rika Malia, mahasiswa dari S1 Kebidanan Universitas Gunadarma. Selamat datang di video pembelajaran mengenai pentingnya program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi atau sering disingkat dengan P4K. Pada video kali ini akan membantu mahasiswa kebidanan yang masih bingung mencari tahu apa itu program P4K. Langsung saja yuk teman-teman, kita bahas bersama. Nah teman-teman, sudah tahu belum apa kepanjangan dari P4K? Bukan pertolongan pertama pada kecelakaan ya teman-teman, melainkan program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi. Nah, program perencanaan persalinan dan komplikasi atau sering disingkat dengan P4K merupakan suatu upaya pemerintah dalam menurunkannya AKI dan AKB di Indonesia. AKI dan AKB itu apa sih teman-teman? Nah, AKI merupakan singkatan dari angka kematian ibu, sedangkan AKB merupakan singkatan dari angka kematian bayi. Program P4K ini sudah dimulai sekitar tahun 2010. Namun, hingga saat ini, tujuannya menurunkan AKI dan AKB yang tertuang tahun 2015 belum tercapai. Wah, tahun 2021 ini apakah sudah tercapai ya? Jangan khawatir teman-teman, ternyata semakin kesini angka kematian ibu dan bayi semakin menurun loh. Lalu, penting gak sih program P4K ini? Yuk kita bahas lagi teman-teman. Tujuannya meningkatkan cakupan dan mutu pelayanan kesehatan bagi ibu hamil dan bayi baru lahir melalui peningkatan peran aktif keluarga dan masyarakat dalam perencanaan persalinan yang aman dan persiapan menghadapi komplikasi dan tanda bahaya kebidanan bagi ibu sehingga melahirkan bayi yang sehat. Nah teman-teman, jenis-jenis kegiatan juga banyak loh. Ada yang pertama, mendata seluruh ibu hamil. Yang kedua, memasang stiker di setiap rumah ibu hamil. Yang ketiga, membuat perencanaan persalinan melalui taksiran persalinan, penolong persalinan, tempat persalinan, transportasi atau ambulans desa, calon pendonor darah, dana, dan KBPSK bersalin. Lalu, apa sih manfaat P4K itu? Jadi, manfaatnya itu yang pertama, mempercepat berfungsinya desa siaga. Yang kedua, meningkatnya pelayanan ANC sesuai standar. Yang ketiga, meningkatnya cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan yang terampil. Yang keempat, meningkatnya kemitraan bidan dan dukun. Yang kelima, tertanganinya kejadian komplikasi secara dini. Yang keenam, meningkatnya peserta KB pasca bersalin. Yang ketujuh, terpantaunya kesakitan dan kematian ibu dan bayi. Dan yang kedelapan, menurunnya kejadian kesakitan dan kematian ibu serta bayi. Terdatanya status ibu hamil atau bumil dan terpasangnya stiker P4K di setiap rumah ibu hamil juga sangat membantu loh teman-teman. Lalu, kenapa sih harus pakai stiker P4K? Jadi, program pemasangan stiker ini menjadi media utama dalam P4K. Melalui stiker, pendataan dan pemantauan ibu hamil dapat dilakukan secara intensif oleh bidan bersama suami, keluarga, kader, masyarakat, forum peduli KIA, serta pendeteksi dini kejadian komplikasi sehingga ibu hamil dapat menjalani kehamilan dan persalinan dengan aman dan selamat, serta bayi yang dilahirkan sehat. Perlu ditekankan ya teman-teman, pemasangan stiker P4K bukanlah sekedar menempelkan stiker pada setiap rumah ibu hamil, tapi harus dilakukan konseling kepada ibu hamil, suami, dan keluarga untuk mendapatkan kesepakatan dan kesiapan dalam merencanakan persalinan. Jadi, perencanaan persalinan itu harus dipikirkan dari sekarang ya, apalagi bagi ibu yang sedang hamil, saudara, atau tetangga. Nah, untuk perencanaannya itu ada seperti yang pertama, melakukan persalinan di mana? Di klinik, puskesmas, atau rumah sakit. Yang kedua, siapa yang akan mengantar untuk mendapatkan pertolongan persalinan? Suami, ibu, atau anggota keluarga lainnya. Dan yang ketiga, menggunakan kendaraan apa dan milik siapa untuk mengantar. Dan yang keempat, siapa yang akan menjadi pendonor darah apabila terjadi kekurangan cairan darah. Untuk ibu hamil jadi wajib ya harus tahu apa golongan darahnya. Nah teman-teman, udah pada tahu belum apa golongan darahnya?
Nah, kalau sudah, bagus ya teman-teman. Jika belum mempersiapkan perencanaan persalinannya, dipikirkan dari sekarang ya. Tapi tenang saja, kalian akan dibantu oleh para bidan. Jadi, ibu bidan akan mempunyai peran aktif untuk membantu masyarakat seperti yang pertama, pada masa kehamilan, persalinan, dan nifas. Yang kedua, melakukan penyuluhan dan konseling pada ibu hamil. Yang ketiga, melakukan kunjungan rumah. Yang keempat, melakukan rujukan apabila diperlukan. Melakukan pencatatan pada kartu ibu, kohort ibu, dan buku KIE. Dan yang keempat, memberdayakan unsur-unsur masyarakat termasuk suami, keluarga, dan kader untuk terlibat aktif. Jadi teman-teman, sudah ada gambaran belum setelah melihat video pembelajaran ini? Ayo semua, mencegah lebih baik daripada mengobati loh. Jadi, untuk menghadapi persalinan, ibu hamil dan keluarga harus memperhatikan P4K ini ya. Oke teman-teman, jadi itulah video pembelajaran mengenai program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi atau P4K. Apakah kalian sudah mengerti mengenai P4K? Apakah masih bingung? Tapi, aku berharap setelah kalian semua melihat video pembelajaran ini, teman-teman semua memahami pentingnya program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi atau P4K. Sekian video pembelajaran kali ini. Silahkan kasih saran dan masukannya, baik tentang materi ataupun yang lainnya. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran kali ini. Semoga dapat membantu teman-teman semua. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam sehat untuk kita semua. See you, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.